Jadi akan datang kepada umatku tuh zaman mana mereka lari dari ulama. Maksud pola pikirnya itu bukan kepada ilmu, tapi kepada materi, kepada harta. Jadi, maka di situ sabda Rasulullah, Allah akan menguji dengan 3 cobaan. 1, Allah akan yarfa'ul barokah angkas bihim. Allah itu akan mengangkat barokah dari harta mereka. Jadi gak berkah. Sebetulnya bukan dalam nominalnya yang penting uang itu, tapi berkahnya. Sekarang orang kan yang dikejar nominalnya, angkanya. Sampai yang dicari pendapatan 1 bulan 5 juta, 10 juta. Maka segala macam dilakukan, nyogok dilakukan, masuk menjual kehormatan dan seterusnya dilakukan, tapi tidak berkah. Nah, karena tidak berkah, tidak cukup. Padahal sebetulnya yang penting adalah barokahnya, bukan nominalnya. Nah, kekayaan Indonesia itu perlu dikelola bagaimana bisa barokah. Jadi kita punya kekayaan yang besar, tapi karena cara pengelolaannya tidak pakai sistem yang berkah, ya seperti ini tidak cukup. Mestinya cukup, tapi tidak cukup gara-gara tidak barokah. Sama dengan kita punya penghasilan 10 juta agak cukup, sementara orang punya penghasilan 1 juta cukup. Ini kan hanya persoalan barokah sebetulnya. Jadi sabda Rasulullah, 1 akan ditarik barokah. Yang kedua, sabda Rasulullah itu, mereka akan dikuasai oleh sultanan zaliman. Nah ini tadi itu ya. Jadi memang Allah akan memberi pemimpin yang zalim. Itu kan akibat. Jadi lahirnya pemimpin yang zalim itu akibat, bukan sebab. Sekarang silahkan orang sehebat apapun, kalau gak seket, tidak bisa ngasih tongkat, ya gak bisa akan dipilih. Tongkat bahasa Jawa Timurnya, tongkat itu situng seket, 1 suara seket, 50.000 maksudnya. Nah itu tongkat itu, situng seket. Nah itu ya, itu dulu, sekarang sudah ratusan. Nah ini kan mesti yang lahir adalah pemimpin yang zalim, karena memang orientasinya sudah ke sana. Dan ini kan bisa sebetulnya masyarakat menolak itu, menolak apabila orientasi masyarakatnya tidak kepada pangan, tapi kepada martabat, gitu ya. Jadi ya betul Mas, itu ada hadisnya, gitu ya. Dan yang terakhir itu kan yang paling mengerikan, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, dan mereka itu akan keluar dari dunia tanpa membawa iman, gitu ya. Jadi masyarakat yang seperti itu terancam su'ul khotimah. Jadi na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, saya waktu masih sedikit nih, sekitar 20 menit saya nurusin Pak Muzamil. Jadi di Serang waktu kita ma'iyahan di kumpulan para aktivis yang pro Jokowi maupun yang pro Prabowo, pro Gatot, ya. Ada pertanyaan mirip seperti itu. Kalau memang pemimpin yang zalim ini adalah ketentuan Allah, maka kita mau apa? Gitu. Nah, saya ambil terminologinya aja. Pertama, kan Allah itu menyikapi manusia dengan 5 macam klausul. Yang pertama, memberi perintah. Bisa berupa hidayah, bisa berupa karomah, bisa berupa ide, ilham, dan seterusnya. Jadi memang Allah sendiri yang perintah. Nomor 2, manusia berkehendak, manusia punya kemauan, manusia punya program, Allah mengizinkan. Jadi yang kedua izin. Yang ketiga, Allah membiarkan. Allah tidak berurusan, sebagaimana hadis kepada Abdurrahman itu, yang jangan minta jadi pemimpin itu. So kalau kamu minta jadi pemimpin, kamu mencalonkan diri, maka Allah tidak ikut-ikut, tidak ikut campur terhadap urusanmu, tidak nolong, tidak menghukum dan lain sebagainya, karena nanti tinggal ditunggu di neraka. Yang nomor 4, bombong, istidraj, ya. Istidraj, jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau orang membiarkan kecenderungan untuk memelihara penyakit di dalam hatinya, maka Allah menambahi penyakit itu. Jadi ada klausul bombong atau ngelulu. Yang nomor 4 adalah idlal. Allah memang menyesatkan kalian. Nah, dengan sebab yang seperti Anda tanyakan tadi. Nomor 2,
Saya tuh husnudzon kepada Allah apalagi ya, dan kepada bangsa Indonesia. Terminologi yang lain begini, Anda itu kalau menerima sesuatu itu mungkin ujian dari Allah, mungkin hukuman, atau mungkin peringatan. Jadi yang paling ringan kalau diperingatkan berarti Anda masih disayang Allah, dieleke dan danono. Utawa diuji panjang kowe wis rada kuat diuji. Gitu ya. Utawa kowe dihukum. Nah, ada peringatan yang tidak diperhatikan oleh manusia akhirnya ditingkatkan menjadi ujian, dan ujian tidak digarap dan tidak dikerjain oleh manusia akhirnya jadi hukuman. Nah, ini salah satu yang ada kemungkinannya di Indonesia adalah lagu iki wis diuji kaya ngono ya tetep ndau wae, tetep tidak perhatiin. Akhirnya semula Anda diberi pemimpin zalim itu untuk menguji Anda. Tapi akhirnya karena ujiannya tidak dikerjain, Anda malah menikmatinya, akhirnya dijadikan hukuman. Jadi Anda sedang dihukum ini sekarang, dan puncaknya 2019 itu adalah ketok palu hukuman berikutnya. Itu yang lebih parah. Kalau kemarin cuma hukuman seumur hidup, 2019 hukuman mati. Tapi saya tidak bahagia untuk menceritakan penderitaan dan kebusukan. Jadi saya akan ambil sisi yang lain, jarak pandang dan sudut pandang yang lain. Saya itu sama bangsa Indonesia itu, nek tak delok wong cilik ning desa-desa sejak zaman dulu, tidak hanya zaman sekarang, tidak hanya reformasi, Orba, Orla, kemerdekaan, sejak dulu sudah saya lihat. Wong Indonesia janjane kan menggari njupuk tiket untuk masuk surga. Wis sudah memenuhi syarat dia untuk masuk surga. Ning urung duwe tiket resmi ngono wae. Urung duwe tiket resmi niku tulisannya la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Itu pun juga kadang-kadang tiket itu tidak diperlukan kalau Allah mau. Gitu ya. Bisa aja. Maksud saya, Anda ini misalnya kalau Anda orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang manapun, sebenarnya Anda sudah menemukan kok bagaimana baik sama orang, baik sama Allah, bagaimana baik sama binatang, baik sama alam, itu sudah menemukan semuanya. Tapi kemudian dipermatang dan diberi keyakinan yang lebih teguh oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Islam itu. Jadi kalau kita lihat ini, saya tidak optimis bahwa bangsa Indonesia sedang dihukum atau sedang disesatkan, gitu loh. Loh, wong apike kaya ngono kok. Nganti saiki aku ndelok rakyat apike kaya ngono. Salah iki mergo diracuni. Gitu loh. Ada yang jahat di antara mereka itu karena atmosfernya tadi, karena ada pencipta atmosfernya, ada pencipta cuacanya. Itu pun tetap baik loh mereka. Aku rasa bayangke wong Indonesia, ya aku coba sing banget ya. Saya tidak bisa bayangin mereka tidak masuk surga gitu loh. Ini dalam rangka husnudzon, bukan saya memastikan. Gitu. Jadi kalau menurut saya, untuk mayoritas bangsa Indonesia ini tetap ujian, belum hukuman. Tapi untuk kelas menengah dan elit itu hukuman, penyesatan dan hukuman sekaligus. Dijlomprong ke tenan. Karena yang paling kacau, yang paling busuk mentalnya, akalnya, nilainya adalah kelas menengah dan elit. Dan mereka merasa mendapat berkah dengan menjadi staf menteri, dengan merasa mendapat berkah. Padahal itu Allah betul-betul sedang menghukum dan membusukkan akhiratnya. Dia pikir sukses menjadi menteri itu, dia pikir sukses itu kan kekufuran intelektual yang luar biasa. Dia pikir kalau menjadi pejabat itu sukses, ya. Dia pikir nek wis dadi opo-opo ki ampuh gitu loh. itu kasihan betul aku. Dan tiap hari saya gendong wong-wong kaya ngono kuwi. Nah, menurut saya Allah itu sedang memverifikasi dan nyortir, sedang nyortir. Iki engko sing sebelah kene rada cendik-cendik iki tak iseni wong-wong sing tidak punya cukup ketahanan untuk menahan racun dan atmosfer yang buruk itu. Ning ana meneh sing didhuwurke iki lumayan kok iki. Lingkungane dian ning dhek ya ora pati-pati edan banget gitu ya. Ya ning ya tetep ora edan banget ya ora iso ning ya lumayan nek dhek iki. Minimum isi salat, isi apik karo tanggane. Jadi meskipun dia secara struktural dia sudah ikut dolim juga, tapi masih lumayan.
Terus nanti ada tingkat lagi, dan saya itu berharap Anda itu munggah telundakan iki dhuwur ngono lho. Jadi kowe iki termasuk sing tahan uji. Kita itu di segala hal, Bang. Setiap pertanyaan itu selalu menunjukkan betapa kita itu orang yang ingin mandek. Inginnya itu iki wis bener, wis titik ngono lho. Dan itu Anda melanggar sifat kehidupan ini. Anda ini kan mengalir, Mas, tidak berhenti. Bahkan Anda tidak pernah berhenti di satu titik waktu. Anda berjalan terus. Beberapa makyan kan saya bilang, kue uripmu wingi posisi apa saiki? Masa silam, masa depan, atau masa kini? Yang gue mau pikir, masa kini. Masa kini kapan? Tahun ini apa bulan ini? Bulan ini. Bulan ini tanggal piro? Oke, tanggal 17. Tanggal 17 jam piro? Ya. Sekarang misalnya jam 3. Jam 3 menit ke berapa? Menit ke 33. Menit ke 33 detik ke berapa? Terus nanti detik kita perkecil lagi menjadi sekon, menjadi apa? Sebenarnya di titik yang mana Anda hidup? Anda tidak pernah tidak melangkah. Satu suku kata Anda sebut langsung jadi masa silam, Anda berikut ke suku kata berikut. Kowe ora tau leren. Jadi Anda itu jangan punya kecenderungan untuk mandek, untuk jumut. Kita terus menerus harus dinamis. Memang hidup itu mengalir. Makanya di Ma'iyyah kan ada puisi rodo lebay. Hidup adalah aliran yang bergetar dan getaran yang mengalir. Ngono kan. Opo filosofis ya Cak ngono kuwi ya. Nek wong Jakarta filosofis gitu. Wong Jakarta jak mikir sithik ngono filosofis. Edan ya. Kok filosofis gitu loh. Gitu ya. Nah, Anda kan tidak pernah hidup di suatu tempat, dan di suatu tempat di waktu kan tidak pernah. Saya ngomong sabrang, ketika berang, saya udah masa silam. Nah, tingkat perkecilannya seberapa untuk Anda bisa mandek di suatu titik? Kan tidak bisa. Bahkan 1/1000 titik pun Anda tidak bisa. Jadi Anda tidak pernah berhenti. Sementara kecenderungan manusia adalah berpikir final, berpikir mandek. Itu ya. Jadi kenapa saya bilang berpikir mandek? Gue karepmu kepingin ngerti persisnya piye to jane Gusti Allah iki lagi nguji, apa lagi ngukum, apa lagi apa ngelulu. Nah, itu semua dinamis. Untuk Anda mungkin itu wah aku lagi dihukum, iso wae. Tapi sik iki ya hukuman ya ujian ya iso wae. Oh, iki ora mung ujian ya aku dielekke, iso wae. Jadi ada persentase-persentase yang harus Anda temukan pada diri Anda yang mungkin berbeda sama orang lain. Untuk orang tertentu peristiwa yang sama merupakan hukuman. Untuk yang lain mungkin merupakan peringatan. Untuk yang lain lagi merupakan ujian. Tidak sama. Jadi Anda tidak boleh berhenti berpikir. Nah, dinamika untuk tidak mandek tadi itu adalah kowe ojo goleki sing bener ki piye. Aku sing marak ki. Ayo menungso golek sing bener. Bener pun bener per detik. Benermu saiki berikutnya dia bisa tidak bener. Jadi Mas, semua pertanyaan Anda itu sebenarnya yang jawab Tuhan, bukan Anda dan bukan saya. Ya karepmu Gusti Allah lho, langsung ki lho. Ya memang kita salah satu yang harus kita sabar itu ya wes bertahan dalam kesabaran. Urung ngerti ki saiki sing bener sing ndi. Gitu loh. Tidak bisa kita pastikan surga, neraka, baik, buruk, tidak bisa. Yang penting kita tiap hari jangan nyakitin orang, jangan nambah masalah, jangan memecah belah, jangan memfitnah. Itu kan jelas, gitu loh Mas. Itu saja. Memang hidup itu cuma begitu itu. Nah, setiap orang ini merasa tidak aman kalau tidak, wah iki sing bener. Loh, nek sing bener-bener dalam arti teknis gampang, sholat 5 waktu bener angger pada waktunya, ngono ya. Jemuan bener, rabi bener, gaya anak ya bener, enggak joneng gerdu, itu ya. Kalau bener-bener relatif, itu relatif dalam ruang dan waktu itu banyak ya, syariat Islam ya toh, bahwa kita ini pilkada, bahwa saya ini bener makan nasi, ya iya memang, ya tapi kalau Anda menginginkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu bersifat seperti nasi, oh ini bener nasi maka saya makan, tidak bisa. Tidak bisa, makanya tidak bisa memastikan surga dan neraka. Saya bisanya husnudzon. Saya tidak mengatakan Anda pasti masuk surga, tapi saya juga
ingin membantah bahwa Anda masuk neraka. Boleh toh? Mau aku nek kowe mlebu neraka. Mumpun ngoten to Gusti Allah, mbok sabar bocah-bocah wis gelem makian nganti jam 3 esuk. Engko jam itu ya nyambut gawe kurang ngopo lek ngabekti teng jenengan mesti dilebokno neraka kok ya sadis. Kan gitu kan. Nah, kalau itu kan la'alla ya. Berharap mbok menawa sapa ngerti mengono urip ki meng kuwi, Dek. Hidup itu hanya la'alla, semoga mbok menawa muga-muga sapa ngerti mengono ki tok. Gitu loh. Kecuali yang relatif-relatif tadi, bener yang relatif itu. Nah, oleh karena itu enak kita andaikan dulu dijadikan semut. Nah, wis ngene iki kan kebingungan. Ya toh? Nah, ngene iki kebingungan, dikai akal ning ya ora tekan, ya toh? Ya toh? Sekolah kok malah dadi piye to iki aku sekolah kaya ngene hasilnya. Kan gitu. Nah, itu kita sudah pelajari sejak awal teman-teman dengan dua idiom di maknya. Satu, organisme dan organisasi. Jadi semut itu dia sebuah organisme yang dirimut langsung oleh Allah. Bahkan dia tidak punya kesadaran juga. Mereka itu 100% dikehendaki oleh Allah. Ya malu mayuk marun kalau di Quran. Ya malu mayuk marun ya begitu itu semut. Kalau semut dikasih kesadaran sedikit bentrok sudah. Sama dengan manusia. Nah kita ini kan kalah oleh akal kita sendiri. Apalagi di Indonesia akal itu kata kerjanya adalah menipu. Yaitu ngakali. Ya sudah mau bagaimana, kapan kita latihan baik? Di akal untuk ngakali. Padahal mengakali itu kan benar. Mengakali itu artinya ayo kita akali padi supaya jadi makanan yang enak, maka jadi nasi. Ngakalinya pakai ditutu, diliwet, yang begitu, itu ngakali namanya. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali ngapusi. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, itu organisme. Manusia ditawari akal, maka dia bikin organisasi, dan tujuannya organisasi adalah untuk niru organisme. Tidak mungkin tidak niru organisme. Kamu mencapai dengan organisasi, termasuk negara, manajemen perusahaan, manajemen keluarga, itu untuk mencapai apa yang diorganisir oleh Allah, yang kita menyebutnya organisme. Padahal itu ya organisasi, cuman pelakunya Allah. Kita pelakunya kita sendiri, dan kita tidak mau ada Allah. Bal-balan yang tidak nyebut Allah, National Geographic yang tidak nyebut Allah, ada ikan yang sangat indah, tidak satu pun Tuhan pernah disebut. Gitu. Tuhan tuh pokoknya disisihkan begitu rupa. Jadi saya tuh berempati betul sama Allah. Ya Allah, Engkau selalu dikucilkan, ya Allah. Kok mirip sama nasibku, ya Allah. Ngono Mas ya. Nah, saya sering cerita, semut itu nanti ada pencari makanan, mencari gula misalnya empat semut, dan selama dia mencari itu dia selalu meninggalkan jejak. Nanti sehingga ketika dia pulang, ya itu jejak itu diikutin, dan nanti kalau ada utusan dari ratu untuk mengambil gula itu misalnya, maka sudah ada jejak yang diikutin. 4 semut menemukan gula, dia tidak ganggu, dia cuma lapor saja bahwa ada gula, dia balik ke sarangnya, lapor sama ratunya, ratunya menyusun pasukan, kamu ambil tuh gula, nanti gulanya ini diambil, misalnya diangkat oleh 10 semut. Nanti di tengah jalan, kalau kamu cegat dia, kamu kasih gula ember, dia tidak terpengaruh. Jadi semut itu tidak punya keragusan. Jadi semut itu dia sudah membawa gula misalnya satu butir gitu. Nanti dia ketemu 10 butir yang tidak dia ambil. Lho ngono kok menungso ki aksane takwim lho. Ngono manusia itu makhluk tertinggi itu gimana? Wong karo semut ya kalah. Gitu. Makanya yang kedua idenya adalah sinau bareng, bro. Kenapa sinau bareng? Lho sinau dewe-dewe ya apik, tapi tidak akan muncul kecerdasan sosial, kecerdasan kerumunan, kecerdasan orang banyak, tidak muncul jamaiyah, ya toh? Sekarang Anda lihat, nyun sewu ya. Coba kalau pakai organisasi negara, organisasi ormas, organisasi semodern-modernnya manusia, bisa nggak bikin acara jam 8 malam sampai jam 3 pagi orangnya diem, mendengarkan bener, tertib, tidak ada yang ngaco, tidak ada yang kemeriuk dewe, bisa nggak? Nggak bisa.
Udah mau organisasi apa aja, mau PBB, mau Bloomberg, mau Rothschild, mau apa, udah nggak bisa bikin begini. Itu ya. Berikutnya, Anda lihat tadi Maknya, misalnya terutama di Jawa Timur, itu kan sistem keamanannya pernah dirapatkan, pernah ada aturan dari saya, pernah saya perintah, kamu jadi panglima, kamu yang mengamankan. Tapi kan tidak ada pengamanan, insya Allah ya, melebihi Maknya. Sampai-sampai si Karim menulis disertasi mengenai Maknya security, ya, sebagai tawaran internasional, ada beliaunya. Dia nulis skripsi di Belanda soal itu. Karena iki semutnya iki jajar-jajar dewe, begitu paling depan berarti kamu tentara, kan gitu, gitu, langsung tentara. Dan begitu kamu di belakang, kamu menjadi asisten tentara, ibu-ibu dan anak-anak kamu kasih jalan kapan saja, di mana saja, dan tidak ada yang tidak ikhlas. Coba bayangkan, nyun sewu, saya coba kemarin di Madiun itu. Jadi kalau Maknya itu kesadarannya membuat ruang. Jadi kalau saya jalan menembus ribuan orang, itu mereka membenggang gitu loh Mas. Sehingga saya jalan. Kalau satgas lainnya itu sibuk gandeng saya. Jadi aku wangel melakukan Mas. Gini. Gitu yang sekalian ya. Jadi menurut saya kita itu tidak meningkat menjadi malaikat, kita turun menjadi semut. Apa ya? Turun jadi semut itu malah apa itu? Turun raiso kan berantas semut yang dunia raiso. Ayo raiso semut diberantas, gitu loh. Kita nggak belajar ke tikus loh ya. Tikus yang nggak bisa diberantas, apalagi yang nggak bisa diberantas, nyamuk, lalat. Kita ini cuma semut, dulu semut ireng, ojo anak-anak sapi. Di semut ya anak semut. Tapi nek sapi ku engko dijak nyebrang kali Genawan, jur ku engko dikelui nek cara Jawa, dikeloi, terus gue diperbudak untuk bajak, untuk segala macam. Lah gue wis enak-enak semut-semut ireng kok anak-anak sapi. Poconan kayak kalimat berikutnya, betapa kita menjadi budak akhirnya. Karena dia pikir, kita ini berpikir sapi lebih besar daripada semut. Yang itu salahnya kan, materialisme kan. Kan itu dia tidak mengenal karakter, nilai dan seterusnya. Dia pikir sapi lebih hebat daripada semut. Ya sapi tidak kalah hebat juga, tapi dia punya kehebatannya sendiri sebagai sapi dan semut sebagai semut. Tapi jangan bandingkan kecilnya berdasarkan badannya. Gitu. Oke, jadi saya senang sekali Anda sudah menjadi semut-semut, sudah dirimut Allah. Kira-kira begitu ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan malam hari ini kita ora apal rapopo, orang ngerti kabeh ora popo, ora kabeh kecatet ora popo, tapi percayalah bahwa memorimu mencatat. Sesuk mungkin kue kelingan, sing saiki kue malah ora kelingan. Jangan khawatir, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu pada acara berikutnya. Saya tidak tahu jadwalnya, hanya tahu yang di Gresik, Sidoarjo dan Surabaya. Di Jogja belum ada ya. Oke ya, mohon bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita berdiri semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.